Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sejarah kelas 11 pada semester yang kedua ini. Pada pertemuan yang kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional. Kali ini, kita akan membahas mengenai profil dan peranan singkat organisasi masa periode radikal dan bertahan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai organisasi pada periode radikal. Nah, periode radikal itu adalah masa ketika organisasi-organisasi pergerakan menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bahkan pada masa ini, organisasi-organisasi terkesan melawan secara terang-terangan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kenapa? Sebab pada masa radikal, mereka secara tegas menuntut kemerdekaan Indonesia. Nah, ada 3 organisasi yang lahir pada masa ini. Yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia, kemudian Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Mari kita lihat bagaimana profil dan juga peranan singkat organisasi-organisasi tersebut. Yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia. Awalnya, organisasi Perhimpunan Indonesia ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 dengan nama Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Fokus organisasi Perhimpunan Indonesia ini bergerak di bidang pendidikan karena pendirinya adalah para pelajar Indonesia yang bersekolah di Belanda. Wajar ya, karena para pendirinya adalah para pelajar sehingga yang jadi fokus utamanya adalah dalam bidang pendidikan. Kemudian pada 1913 fokus pergerakan Perhimpunan Indonesia ini berubah haluan menjadi ke bidang politik. Berubahnya fokus haluan dari organisasi ini terjadi karena dipengaruhi oleh 2 tokoh yang baru bergabung, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suhardi Suryaningrat atau biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian pada 1922 organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi pertama yang mulai menggunakan nama Indonesia. Tujuan dari organisasi ini yakni adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. PI ini termasuk ke dalam organisasi yang sering melakukan kritik terhadap pemerintah kolonial. Dan juga organisasi ini berupaya menggalang dukungan internasional supaya mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, PI atau Perhimpunan Indonesia ini termasuk organisasi yang bersifat non-kooperatif dan juga radikal. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian, organisasi yang kedua adalah Partai Komunis Indonesia. Proses pendirian dari organisasi ini cukup panjang, teman-teman. Berawal dari pendirian ISDV atau Indische Sozialdemokratische Vereniging, yaitu ISDV ini adalah organisasi bercorak Marxis komunis yang didirikan oleh Hans Nevelt dan berpusat di Semarang. Kemudian Hans Nevelt ini mengajak anggota Sarekat Islam yaitu Semaun dan juga Darsono untuk bergabung ke dalamnya. Sehingga kemudian karena hal tersebut memicu terjadinya konflik dalam tubuh SI. Karena konflik tersebut akhirnya Sarekat Islam ini terpecah atau terbagi menjadi 2, yaitu SI merah dan SI putih. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya teman-teman, ketika membahas mengenai perkembangan atau profil Sarekat Islam. Nah,
Semaun dan Darsono ini kemudian menjadi pemimpin dari Sarekat Islam Merah yang berideologi komunis. Nah, teman-teman, pada tahun 1920 ISDV ini berubah menjadi Partai Komunis Hindia yang pada saat itu diketuai oleh Semaun. Kemudian pada 1924 organisasi ini resmi menjadi Partai Komunis Indonesia. Kemudian pada 1926 PKI ini melakukan pemberontakan di Jawa dan juga di Sumatera Barat. Namun pemberontakan tersebut gagal. Kemudian para pemimpin-pemimpin dari PKI ini akhirnya diasingkan ke Digo, Papua. Kemudian pada 1927 PKI kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Nah, itulah mengenai profil singkat dari organisasi PKI. Yang kedua yang akan kita bahas adalah organisasi PNI atau Partai Nasional Indonesia. PNI ini diketuai oleh Soekarno yang didirikan pada 1927. PNI ini secara tegas menyatakan bahwa organisasinya adalah wadah bagi kaum nasionalis untuk memperjuangkan negara Indonesia yang merdeka. Nah, PNI ini secara terang-terangan menyatakan bersikap non-kooperatif terhadap Belanda yang dibuktikan dengan melakukan aksi-aksi kritik dan menyebarkan propaganda pada rakyat untuk melawan Belanda, teman-teman. Beberapa aksi PNI ini meresahkan pemerintah Belanda sehingga beberapa pemimpin PNI termasuk di dalamnya ada Soekarno kemudian ditangkap dan dipenjara. PNI ini kemudian akhirnya membubarkan diri. Nah, mantan anggota PNI yaitu Sartono dan juga Muhammad Hatta kemudian mendirikan organisasi lagi yaitu Partai Indonesia atau Partindo yang dipimpin oleh Sartono dan juga PNI baru yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Oke, yang akan kita bahas kemudian adalah organisasi pada periode bertahan. Nah, ini adalah periode terakhir pada masa pergerakan nasional, di mana pada periode bertahan ini sikap organisasi pergerakan di Indonesia mulai kembali moderat dan kooperatif terhadap Belanda. Mengapa demikian? Sebab cara radikal dan non-kooperatif yang dilakukan pada periode sebelumnya ternyata gagal dan malah merugikan karena banyaknya organisasi yang dilarang dan pemimpin-pemimpinnya ditangkap. Agar organisasi-organisasi tersebut tidak dibubarkan oleh Belanda, maka mereka berupaya kembali bersikap kooperatif. Nah, organisasi-organisasi pada periode bertahan yang akan kita bahas adalah Taman Siswa, Partai Indonesia Raya atau Palindra, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Oke, yang pertama adalah Taman Siswa. Organisasi pendidikan yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 setelah kepulangan Ki Hajar Dewantara dari pengasingannya. Nah, kemudian sifat dari organisasi Taman Siswa ini adalah bersifat non-politik dan juga kooperatif terhadap pemerintahan Belanda. Taman Siswa ini meyakini bahwa pendidikan adalah sarana yang efektif untuk mewujudkan perubahan sosial dan memajukan kehidupan bangsa. Ki Hajar Dewantara sendiri menerapkan 3 konsep pengajaran dalam sekolah Taman Siswa. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan bagi siswanya. Yang kedua adalah Ing Madio Mangun Karsa. Guru harus membangun pengaruh positif bagi siswanya.
Dan yang ketiga adalah tuturi handayani. Guru harus mendorong siswanya agar dapat berkembang sesuai bakat dan minat siswa. Tokoh Ki Hajar Dewantara ini sangat berkontribusi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Bahkan hari kelahiran beliau yaitu pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional yang selalu kita peringati setiap tahunnya. Oke, kita lanjutkan pada organisasi yang kedua yaitu Parindra atau Partai Indonesia Raya. Parindra ini didirikan pada tahun 1935 oleh Dr. Sutomo. Nah, satu organisasi besar, Parindra ini adalah satu organisasi besar yang terdiri dari gabungan organisasi-organisasi yang lebih kecil seperti Persatuan Bangsa Indonesia, Budi Utomo, Serikat Sumatera, dan juga Serikat Celebes. Organisasi ini bersifat kooperatif dan tujuannya adalah untuk meraih kemerdekaan Indonesia melalui jalur politik. Nah, upaya yang dilakukan Parindra ini adalah menempatkan beberapa wakilnya untuk berjuang di Volksraad atau Dewan Rakyat, atau kalau bahasa sekarang itu disebut DPR gitu. Sementara di luar Volksraad, Parindra ini membantu memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi dengan basis ekonomi kerakyatan. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah organisasi Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. GAPI ini merupakan gabungan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia. GAPI sendiri didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei 1939. Partai-partai yang tergabung dalam GAPI ini ada Parindra, Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Partai Pasundan, dan Partai Islam Indonesia. Kemudian, nah, GAPI ini berhaluan atau menjunjung Indonesia berparlemen. Artinya, GAPI ini menuntut pembentukan parlemen yang sesungguhnya bagi wakil Indonesia. Sebab Volksraad dianggap sebagai dewan yang tidak begitu mengakomodir aspirasi rakyat, sehingga GAPI ini menuntut dibentuknya parlemen di Indonesia. Sifat dari organisasi ini, GAPI menggunakan pendekatan kooperatif, artinya bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Nah, itulah mengenai pembahasan organisasi-organisasi pada masa radikal dan juga pada periode bertahan. Kita telah selesai membahas mengenai bagaimana profil dan peran singkat dari organisasi-organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional dari periode awal pergerakan, kemudian nasionalisme politik pada periode radikal, sampai yang terakhir adalah periode bertahan. Nah, kali ini setelah kalian menyimak semua materi mengenai organisasi-organisasi tersebut, kalian perlu atau ditugaskan untuk membuat sebuah tabel, yaitu tabel organisasi masa pergerakan nasional seperti yang kalian bisa lihat, di mana tabelnya terdiri dari periode, nama organisasi, waktu berdirinya, pendirinya siapa, sifat organisasinya, kooperatif atau non-kooperatif, serta tujuannya. Kalian lengkapi berdasarkan pemahaman yang sudah kalian dapatkan mengenai materi organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional.
Pasti bukan hal yang sulit ya, hal yang mudah, kalian tinggal isi saja sesuai dengan kolom yang ada. Kemudian kalian mengerjakan tabel ini di kertas 1 lembar. Boleh menggunakan kertas HVS, menggunakan kertas A4, kertas warna, mau kertas buku gambar, maupun kertas folio. Jadi kalian bebas membuat tabel ini di kertas apa saja, tapi tidak dalam bentuk file ya teman-teman. Kalian tulis sendiri sekreatif kalian, serapih dan sebaik yang kalian bisa lakukan. Kemudian setelah itu kalian foto dan upload pada sekolah. Ingat, perhatikan deadline waktu pengumpulan tugasnya. Jika ada yang masih ada yang bingung atau kurang dipahami, kalian bisa langsung tanyakan pada ibu secara personal melalui chat. Oke? Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga materi-materi yang kita bahas setiap pertemuannya dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, stay safe and healthy semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Terima kasih semuanya.